Berikut ini, kami akan membawa Anda untuk mengenal Muslim Hui, yang diidentifikasi China sebagai ancaman. Yang tidak banyak kita ketahui, bahwa benar China adalah rumah umat Muslim yang sangat tua. Demikian adalah jejak antara syiar Islam di China, rupanya sudah disuarakan tak lama setelah Nabi Muhammad meninggal pada tahun 632 Masehi. Tepatnya, adalah tokoh yang membawa Islam ke China, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, atas perintah sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini bukan ngarang indah atau isapan jempol belaka, di mana, sebagaimana untaian Iqbal Safi, dalam A Brief History of Muslims in China, Institute of Strategic Studies Islamabad, tahun 1983. Dalam jurnal tersebut, dipaparkan soal kedatangan delegasi itu, dan menjadikan penduduk China bersentuhan dengan syiar-syiar Islam untuk pertama kalinya. Bukan hanya dalam tinjauan ilmiah maupun akademis saja, maka pula soal bukti fisik dari penyebaran Islam di China pun ada. Demikian itu diantaranya dua masjid kuno di Kanton, Kuangtase dan Chelinse. Secara fisik, keduanya adalah masjid tertua di China, konon pertama dibangun di luar kawasan Arab. Padat ungkapan, bahwa melalui terbukanya jalur perdagangan lewat berbagai moda transportasi membuat Islam kemudian berkembang di negeri tirai bambu. Sekalipun proses Islamisasi tak membuat agama ini dianut mayoritas penduduk di banyak tempat pada negara China. Berlandaskan pada data Council of Foreign Relations tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Islam menempati urutan 7 dalam daftar agama yang dianut penduduk. Selain itu, mereka para umat Muslim hanya menjadi minoritas saja, jelasnya adalah sekitar 22 juta atau 1,8% dari total penduduk China. Tidak hanya demikian saja, lebih jauh bahwa mereka terbagi dalam 10 kelompok etnis. Dari sekian etnis itu, etnis terbesar adalah Hui, yang dianut mayoritas penduduk Han dan berada di Ningxia, wilayah barat China. Selain itu, etnis lain yang kerap merepresentasikan Muslim adalah kelompok Uighur. Menurut berbagai sumber, suku Uighur sedikitnya memiliki 11 juta penduduk yang hidup di daerah otonomi China, Xinjiang. Satu alasan penting yang kemudian menjadikan kelompok ini terkenal, tidak lain oleh karena mereka dilaporkan kerap mengalami perlakuan tak menyenangkan dari otoritas China. Hal yang dimaksud ini telah banyak dipublikasi oleh sejumlah pemberitaan media, dan bahkan sumber memberitakannya, meski China menolaknya. Selain itu, pada sebuah laporan Guardian yang berjudul, Where a People Destroyed, Why Uyghur Muslims Across China Are Living in Fear, banyak fakta yang terungkap, sebagaimana diketahui, bahwa amat banyak Muslim Uighur seringkali mengalami tindakan represif berupa tuduhan teroris, penyiksaan, larangan beribadah, dan penahanan. Bahkan, beberapa sumber mengatakan itu disebabkan oleh satu alasan politik. Kalau kita flashback ke belakang, mulanya abad ke-20, kota Beijing Cina menganggapnya kelompok ekstremis dan separatis, yang memberontak dan ingin membebaskan diri. Sementara itu, suku Muslim Uighur menganggap mereka bukan bagian dari China karena memiliki perbedaan budaya. Demikian adalah titik mula, yang menjadikan sikap ini berbeda dengan yang dialami Muslim Hui. Sejatinya, awalnya para umat Muslim tidak mengalami penindasan karena mereka patuh dan mampu berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Lalu meski begitu, oleh sebab sikap politik Beijing yang keras terhadap kelompok terorisme, menjadikan Muslim Hui terkena getahnya. Tidak itu saja, fakta lain bertebaran di berbagai media terpercaya dunia. Dalam laporan South China Morning Post dan Al Arabiya, sehubungan dengan represi juga terjadi ke Hui, seperti pembatasan belajar agama, imam, larangan azan karena alasan mengurangi polusi suara, dan simbol-simbol keislaman. Lebih jauh, sehubungan dengan umat Muslim yang amat minoritas di China. Muslim Hui adalah salah satu etnis Islam yang kini mulai diidentifikasi sebagai ancaman oleh China. Maka oleh karena itu, pemerintah China kerap menerbitkan aturan-aturan yang dianggap kontroversial, bahkan bertentangan dengan kebebasan beragama. Bagaimana tidak, pada peraturan terbarunya, ialah larangan bagi Muslim untuk berpuasa bagi para umat Islam ketika memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana lansiran dari Radio Free Asia, larangan puasa Ramadan ini ditunjukkan bagi dua etnis Muslim besar yang berada di China, Uighur dan Hui. Sehubungan dengan hal itu, berbeda dari etnis Uighur yang sering mendapat diskriminasi dari pemerintah Beijing, Muslim Hui termasuk ke dalam etnis yang selalu dekat dan mendapat perlindungan dari suku asli China.
Yang amat disayangkan, bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku pada aturan larangan puasa Ramadan ini. Di mana dalam perjalanannya, pemerintah Beijing telah menganggap para etnis Muslim yang ada di China sebagai ancaman yang harus diselesaikan lewat asimilasi paksa. Maka oleh sebab itu, menjadikan seluruh budaya Islam yang ada di China akan dihapuskan dan seluruh masyarakatnya hanya menganut budaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya aturan ini, maka dianggap sama dengan yang telah lama diterapkan Korea Utara. Meski begitu, hal ini agaknya berbeda dari Uighur yang hanya berada di Xinjiang. Muslim Hui tidaklah dibatasi oleh wilayah. Bagaimana bisa, bahwa mereka tinggal di berbagai sudut kota China dan membaur dengan penduduk asli. Selain itu, kelompok Muslim Hui bisa dibilang unik lantaran mereka mewakili satu-satunya dari 56 kelompok kebangsaan yang ditunjuk secara resmi di China yang agamanya adalah salah satu pemersatu identitas. Bahkan Muslim Hui juga menggunakan bahasa Mandarin dan menganggapnya sebagai bahasa ibu. Selain itu, mereka juga telah mulai melakukan asimilasi dengan suku Han, suku asli China. Selain itu, masjid-masjid mereka, perpaduan harmonis antara arsitektur dinasti China tradisional dengan motif Islam, adalah manifestasi sempurna dari asimilasi Muslim Hui. Oleh karena membaurnya etnis inilah yang membuatnya berbeda dengan Uighur yang lebih tertutup. Hal inilah yang membuat Uighur diidentifikasi sebagai kaum teroris dan dijauhi oleh suku asli China. Namun, sekalipun mereka telah berbaur dan mendapat kepercayaan dari publik sekitar, tak lantas membuat jalan umat Muslim Hui lancar untuk tetap menjalankan ajaran dan kepercayaan mereka. Akhirnya, para Muslim Hui kerap kali mendapat perlakuan diskriminatif terutama terkait aturan tentang hal-hal berbau keagamaan dari pemerintah Beijing. Sebagai sebuah contoh, seperti aturan puasa di bulan Ramadan di atas. Pemberlakuan aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama tersebut rupanya bukanlah yang pertama kali. Sebagaimana paparan dari Eurasian Times, China sempat memberlakukan gerakan anti-Islam yang membuat Muslim Hui tak dapat beribadah di masjid di hari Jumat. Tujuan diberlakukannya aturan ini kala itu adalah untuk mengekang pertumbuhan, Islamisasi, dan Arabisasi. Selanjutnya, setelahnya, etnis Muslim Hui mulai takut akan diperlakukan seperti Uighur.